Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman Tamimi, Kombinator Biostatistik tahun 2019. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara pembuatan server dan juga pengambilan data dari server melalui ODK Collect. Untuk pembuatan server hanya bisa dilakukan dengan menggunakan PC ataupun laptop. Sedangkan untuk pengumpulan datanya untuk respondennya bisa melalui smartphone Anda masing-masing. Untuk pembuatan servernya kita bisa ambil dari ODK Build. Untuk ODK Build ini dibutuhkan login dulu. Jika belum mempunyai akun, silakan untuk membuat akun, dan untuk login baru bisa kita melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk mempermudah kita untuk pengambilan data, kita membutuhkan Google Drive sebagai tempat untuk menyimpan data-data nanti yang akan diisi. Google Drive yang digunakan harus sama dengan email yang digunakan ketika login pada ODK Build. Kita bisa buat file praktikum. Nah, di sini untuk membuat database-nya kita bisa menggunakan Google Sheet. Biarkan kosong, untuk Google Sheet-nya dibiarkan kosong. Lalu untuk kita ganti judul praktikum ODK Collect. Itu bisa langsung kita keluarkan. Nah, sudah tersimpan database-nya untuk data yang akan masuk nanti di responden. Ini bisa kita ambil linknya untuk menghubungkan data ke dalam database-nya. Nah, untuk di ODK Build sendiri ini ada banyak fiturnya, seperti untuk merename ganti nama judulnya. Di sini ada file untuk menyimpan dan juga membuka atau membuat baru form. Terus juga ada edit. Terus di sini untuk ada fitur untuk membantu kita dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Seperti ada teks. Ini gunanya untuk respondennya dapat mengisi dengan tulisan. Untuk numeriknya hanya bisa diisi dengan angka oleh responden. Ini ada date atau time, ini waktu, tanggal, ini jam, terus bisa ada lokasi menggunakan GPS, terus juga ada media, ini untuk memasukkan gambar. Terus juga ada choose one, ini untuk memilih salah satu pilihan. Terus jika ingin memilih lebih dari satu, bisa menggunakan select multiple. Dan untuk mempermudah pertanyaan, kita bisa membuat grup. Di dalam grup ini fungsinya untuk memunculkan pertanyaan di dalam satu halaman. Jika tidak dalam grup, maka akan muncul satu halaman satu pertanyaan. Bisa kita mulai dari yang pertama. Kita membuat judul praktikum ODK Collect. Nah, di sini saya ingin membuat pertanyaan mengenai kepuasan pelajar maupun mahasiswa dalam menghadapi kuliah online. Kita bisa buat teks dulu. Ini untuk data name-nya. Data name-nya ini adalah variabel. Ini tidak akan muncul dalam formnya, namun ini akan menjadi variabel di dalam data kita. Langsung buka aja masih. Awal-awal ini. Terus untuk label ini ada yang akan muncul sebagai judul pada halaman yang akan diisi sama responden. Kita bisa bercontoh
nama. Terus untuk data name ini tidak boleh ada spasi karena ini bentuknya variabel responden. Ini untuk labelnya boleh diberikan spasi responden. Ini jika sudah, kita bisa masuk yang kedua. Ada umur, karena umur adalah angka, kita masuk ke numerik. Umur responden, umur. Lalu lanjut ke status pendidikan. Berikut pertanyaan-pertanyaan maupun dari pernyataan yang sudah saya buat. Ini adalah pembukanya. Untuk membuka dari Google Form, ini halaman selanjutnya ada nama responden, halaman selanjutnya ada umur, terus juga ada pendidikan sekarang, itu mulai dari SMP, SMA, D3 dan juga S1. Untuk asal sekolah ada instansi. Terus juga ini ada apakah ini memulai pertanyaan dari yang akan kita ambil, apakah Anda sudah pernah mengalami sistem pembelajaran online. Nah, di sini bisa kita atur untuk follow up questionnya. Jadi jika ini saya atur per satu, karena jika pernah maka akan memunculkan pertanyaan berikut. Jadi jika responden yang menjawab tidak pernah, maka jawaban pertanyaan yang di sini tidak akan muncul di mereka. Sehingga kenapa saya menggunakan grup, karena ini biar untuk memudahkan responden dalam menjawab di satu page atau satu halaman. Ini ada jika sudah pernah, apakah seberapa sering di depan layar, apakah jarang, sering atau sangat sering. Terus juga untuk pemahaman mereka, kurang paham, cukup paham atau sangat paham, dan juga berapa nyaman mereka mengikuti pembelajaran online. Nah, di sini kalian bisa melihat terdapat underlying value-nya 0, 1, ada 3. Nah, di sini underlying value-nya berguna untuk memudahkan kita dalam mengkategorikan data. Jadi pada database nanti akan muncul angka berikut 3, 2, 1, dan nanti ketika dipindahkan ke dalam SPSS itu akan lebih mudah untuk diproses. Sehingga ada untuk apakah kegiatan belajar mengajar sekarang seperti apakah di online atau offline. Oh, bisa loh. Nggak tahu apa kan bisa diedit lagi. Terus ini untuk yang terakhir, apakah mereka lebih memilih offline atau online. Lalu untuk penutupnya, terima kasih untuk partisipasinya. Nah, setelah dari sini, ini belum kita masukkan untuk menghubungkannya dengan yang ada di Google Drive. Kita bisa pencet ambil link, copy link, terus kita menuju edit, form properties. Kita bisa copy paste di submission ini, dan ini berguna untuk menyambungkan antara form yang kita buat dan akan terletak di sini isinya. Setelah itu kita bisa save formnya, dan juga kita harus mengekspor to XML untuk bisa digunakan di dalam ODK Collect di smartphone. Download. Setelah download, kita harus menguploadnya dulu di dalam sini. Nah, sudah terupload, dan kita bisa menuju ke ODK Collect di smartphone. Berikut penggunaan ODK Collect untuk mengisi form melalui smartphone. Kita bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store. Lalu kita cari ODK Collect. Setelah kita menginstall terlebih dahulu, setelah itu bisa kita open.
sini kita harus melogin akun kita yang terhubung dengan Google Drive dan juga OD kabelnya. Lalu kita sinkronisasi dengan setting server, type-nya kita pilih Google Drive atau Google Sheets. Lalu setelah itu kita bisa mengambil formnya dari Google Drive dengan get blank form, lalu ke OD kabelnya, lalu kita pilih kita download. Nah, yang berarti sudah berhasil download, lalu kita bisa langsung isi. Nah, kita pilih Practicum OD Collect. Dan di sini sudah muncul pertanyaan yang sudah kita buat pada servernya. Kita bisa isi. Coba isi nama company, umurnya 16, dasar pendidikan, atau sekolahnya, buat SMA, itu ginjal. Nah di sini, di pertanyaan ini kan kita sudah buat jika memilih pernah akan muncul pertanyaan selanjutnya, jika tidak pernah akan muncul ke pertanyaan akhir. Jika kita tidak pernah, kita akan langsung ke pertanyaan akhir. Jika kita pilih pernah, nah di sini akan muncul jika sudah pernah melalui pembayaran online. Jadi sudah sering ada di depan layar, sangat sering. Kegiatan ini paham, terus berapa nyamannya, kita buat nyaman. Nah baru kita dilanjutkan ke pertanyaan akhir. Untuk kegiatan sekarang sudah offline dan pemilihan yang mana disukai offline. Ini ada untuk penutupnya, kita bisa next. Nah di sini sudah muncul, kita bisa langsung start formnya. Nah di sini kita bisa mengedit formnya jika mengalami kesalahan, edit form, kita klik. Nah ini kan sudah ada, kita bisa pilih yang mau kita edit gitu. Di sini karena formnya belum terkirim ke Google Drive kita bisa pilih, lalu kita scan sedikit, mungkin akan mengirimkan datanya ke database kita yang ada di Google Drive. Jadi satu sudah sukses, tapi ini sudah terkirim. Ini kita bisa. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Google Drive, dimana cara mengambil data dari server. Setelah diisi oleh responden, maka data yang akan masuk ke dalam database-nya. Kita bisa buka, kita lihat. Nah, ini sudah ada 10 responden. Ini ada umurnya, ini ada status pendidikannya. Ini karena kita underlying value-nya belum kita isi, maka akan muncul angka seperti ini. Selesai. Nah, data ini bisa kita download. Kita buka, dia akan munculnya ke Excel. Dia terdownloadnya menjadi versi Microsoft Excel.